Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur atas rahmat hidayahnya, kita bisa memasuki bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan ibadah yang lebih maksimal. Ketika kita mendengar kata ikhlas, apa yang ada dalam pikiran kita? Ikhlas mudah diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Hati adalah tempatnya untuk berbuat kebaikan dan juga berbuat keburukan. Sedangkan obat dari hati adalah keikhlasan. Ikhlas hanya mencari ridho Allah SWT, bukan tujuan yang lain. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Penjelasan dari isi Al-Quran tersebut adalah bagaimana kita harus senantiasa meluruskan niat kita dengan keikhlasan mencari ridhonya saja, yaitu dalam hal ibadah, sholat, dan aktivitas yang lain. Semuanya hanya kita tujukan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, yang pertama, apapun yang terjadi, baik celaan maupun pujian, dia tidak menganggapnya. Perilakunya biasa-biasa saja. Yang kedua, dia melupakan apa yang sudah dilakukan. Misalnya, setelah bersedekah, dia lupakan, tidak diungkit-ungkit lagi. Ikhlas karena Allah, dilupakan. Kemudian yang ketiga, tidak membangga-banggakan amalan ibadahnya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah mudah-mudahan keikhlasan bisa didapatkan. Keikhlasan adanya dalam hati. Keikhlasan juga dapat dirusak oleh amalan-amalan kita. Adapun hal-hal yang dapat merusak keikhlasan kita, misalnya yang pertama, yaitu ada perasaan riya, ingin dipuji orang lain. Apa yang ia lakukan, ingin orang lain memuji dia. Nah, ini pahalanya gugur. Kemudian yang kedua, contohnya adalah orang yang ujub. Ujub itu merasa bangga dengan amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Kalau sudah seperti ini, maka pahalanya juga gugur. Kerusakan ikhlas yang dia akan alami ketika dia tidak ikhlas yang ketiga, yaitu sum'ah. Sum'ah adalah menceritakan semua kebaikan yang dia alami, yang sudah dia lakukan, supaya mendapat perhatian, supaya mendapat keistimewaan terhadap dirinya. Ini juga bahaya ya. Kemudian yang keempat, contohnya adalah nifak. Nifak adalah berbuat kebaikan di hadapan orang lain supaya orang tahu bahwa dia tuh orang baik. Nah, contoh-contoh ini bisa merusak keikhlasan seseorang. Maka dikatakan tadi, ikhlas itu mudah diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk diamalkan, karena yang bermain adalah hati. Ketika hati kita sudah tidak ikhlas, maka gugurlah pahala amalan ibadah yang sudah kita lakukan. Berikutnya adalah manfaat dari berbuat ikhlas. Ada banyak manfaatnya, diantaranya adalah hidup kita menjadi lebih tenang. Karena kita akan menjaga bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita dan senantiasa memperbaharui niat kita. Yang kedua, segala urusan akan Allah mudahkan orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, bahwa kita memiliki orientasi jangka panjang, yaitu akhirat. Ketika kita ingat apa yang kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian yang keempat,
manfaat dari berbuat ikhlas adalah sebagai penambah pahala atas amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagai pelajaran yang bisa kita ambil contoh dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa ada 3 orang yang senantiasa beramal soleh, akan tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala amalan solehnya tersebut. Ya, seperti apa? Contoh ya, yang pertama yaitu seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, yang gugur mendapatkan mujahid, syahid dia mati. Ya. Kemudian ketika di akhirat Allah bertanya, untuk apa sajakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Sang mujahid mengatakan bahwa saya telah berjuang di jalan-Mu ya Allah. Diri ini gugur sebagai syahid, dan memang dia mendapatkan kesyahidan itu. Akan tetapi kata Allah, engkau bohong, engkau berjuang di jalanku, engkau hanya untuk mencari banggaan atau pujian dari orang-orang supaya dikatakan seorang mujahid. Akhirnya mujahid ini diseret ke neraka. Kemudian datanglah orang yang kedua. Dia seorang yang alim, yang memiliki ilmu. Kemudian Allah bertanya, untuk apakah kenikmatan yang sudah aku berikan? Sang alim menjawab, saya sudah mempelajari berbagai ilmu, termasuk ilmu Al-Quran, dan sudah mengajarkannya kepada orang. Kemudian dia memang dikatakan oleh orang sebagai orang yang berilmu, diakui. Akan tetapi ternyata Allah mengatakan bahwa engkau dusta. Amalan berupa ilmu yang engkau lakukan, yang engkau ajarkan kepada orang, hanya agar engkau mendapat pujian sebagai orang yang ilmuwan, sebagai orang yang berilmu, sehingga dia pun akhirnya diseret ke neraka. Kemudian orang yang ketiga, dia seorang dermawan. Allah bertanya kepada dia, amalan apakah atas nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepadamu? Kemudian sang dermawan mengatakan bahwa sudah banyak yang engkau berikan ya Allah, berupa harta kekayaan, dan itu semua sudah saya berikan kepada orang-orang yang berhak, dan insya Allah itu merupakan amalan saya. Ternyata kata Allah, engkau dusta. Semua itu engkau lakukan hanya supaya engkau mendapat pujian dari orang-orang. Akhirnya dia pun diseret ke neraka. Demikianlah kisah dari 3 orang yang dengan amalnya menyeretnya ke neraka. Pemirsa Madin TV yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit tentang bagaimana keikhlasan itu sangat mempengaruhi amal ibadah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita, kita ikhlaskan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya untuk mencari ridho Allah semata, bukan untuk keridhaan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.